Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih beribadah secara online dan oleh karena itu mari kita mulai saja dan saya jemput saudara sekalian untuk tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan kami mengaku bahwa sumber pertolongan kami satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menciptakan umat manusia, Tuhan Allah yang sudah menciptakan kami, Tuhan Allah yang sudah datang di dalam dunia ini dengan nama Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa-dosa kami untuk menjadi anak-anak-Nya. Tuhan Allah yang menyertai kami dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati ibadah ini, sehingga ibadah ini mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan Tuhan berkenan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita memasuki minggu yang ketiga di bulan Juli 2020 ini. Bersama dengan keluarga besar GPB Amanat Agung Kalasan, kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita akan mempermuliakan dan mengagungkan Tuhan. Baik, mari kita memulai ibadah kita, pujian dan penyembahan kita, dan saya berikan waktu kesempatan untuk kita semuanya tunduk kepala bersama-sama. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasa. Engkau yang mendengarkan doa kami. Kepadamulah datang semua orang yang hidup karena bersalah. Dan bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Mazmur 65 ayat 2 sampai dengan yang ke-5. Kita akan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Yesus Kristus, Dia mengangkat kita menjadi anak-Nya. Kita orang berdosa, tetapi diangkatnya menjadi anak-Nya. Layaklah kita untuk menyembah, mengagungkan dan memuliakan Dia. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga.
kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita angkat pujian ini, kaum laki-laki mengawali dari awal. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kaum perempuan melanjutkannya. Kau tulus menerima. Amin Tuhan, terima kasih. Aku apa adanya. Kau menerima kami Tuhan apa adanya kami. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan Bersama-sama. hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Sekali lagi, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin Tuhan, inilah penyembahan, pengagungan kami kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk hadirat Tuhan dengan pujian sukacita kita kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan sorak-sorai tepuk tangan kita. Masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Masuk hadirat
Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi bagian bakti kita pada saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati saya dan saudara. Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada Tuhan, baik pemberian persembahan langsung ke gereja ini ataupun yang Bapak Ibu transfer melalui bank. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita memberikan persembahan sembari mengangkat pujian dengan sebuah keyakinan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, di tengah bakti kami pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan kami, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Tuhan curahkan bagi kami, sepanjang hidup kami hingga sampai saat ini. Dan bagian dari berkat-Mu ini adalah persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Pakailah sebagai sarana untuk perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami dan pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, kota, bahkan kecamatan, desa di sekitar kami. Berkatilah mereka turut Tuhan di dalam menjalankan tugas pemerintahannya, secara khusus di dalam mengambil kebijakan dan tindakan-tindakan dalam menangani corona di Indonesia ini. Mohon berkat Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, supaya negeri kami, bangsa kami akan semakin lebih baik dan lebih baik. Kami juga berdoa, kiranya tangan kuasa Tuhan bekerja dan berkarya di negeri kami untuk pemulihan
ekonomi, pemulihan segala aspek kehidupan sebagai akibat dari corona ini Tuhan. Tuhan yang melawat negeri ini, Tuhan yang menolong negeri ini. Bahkan kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di negeri ini, baik melalui gereja-gereja Tuhan. Tuhan akan tolong gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan, baik itu pelayanan melalui online maupun pelayanan langsung. Tuhan akan memberkati semuanya, supaya tetap membawa hormat kemuliaan bagi Tuhan dan jemaat Tuhan tetap semakin setia, semakin sungguh-sungguh, dan semakin menikmati hidup di dalam Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan untuk lembaga-lembaga kepunyaan Tuhan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Tuhan tolong supaya segala sesuatu yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga kepunyaan-Mu di negeri ini semakin maju, dan nama Tuhan semakin dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami doakan, kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Syafaat kami yang setiawan. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, tapi sebelumnya kita akan lebih menyiapkan hati kita dengan mengangkat pujian kepada Tuhan. Tiap hari kutemukan mereka yang butuh Tuhan. Ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Yesus turun gunung. Kita akan angkat kebenaran firman Tuhan ini dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan uraian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat jelas bagi kita dan kita bisa menangkap kebenaran itu dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang ditulis oleh Matius. Kami berdoa supaya Roh Kudus mengerjakan di dalam diri kami, baik kami yang menyampaikan firman-Mu maupun setiap kami yang mendengarkan, supaya penerangan batiniah itu berlaku atas kami sehingga kami bukan hanya bisa mengerti kebenaran firman itu, tetapi lebih daripada itu menerapkan di dalam kehidupan kami hari ke hari, sehingga hidup kami menjadi semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal, tengah, sampai akhirnya, sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan teks ini, ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Nah, kita tahu pasal 5 sampai dengan pasal 7 di sana dijelaskan bahwa Tuhan Yesus khotbah di bukit. Dan banyak orang yang takjub dan diberkati. Di sini Tuhan turun dari bukit itu. Dan King James Version menerjemahkan bukit itu mountain. Yang kalau kita lihat runut di dalam bahasa Yunani itu oros, dan itu bisa memang diterjemahkan gunung. Itu sebabnya kalau saya memperhatikan teks ini, bagus kalau ini disebut sebagai Tuhan Yesus setelah khotbah di bukit pasal 5, pasal 6, pasal 7. Sekarang dia turun dari gunung. Lalu untuk apa dia turun dari gunung? Jelas untuk melayani orang banyak. Artinya Yesus bukan hanya khotbah di bukit, tapi dia turun dari bukit itu, turun dari gunung itu menjumpai umat. Untuk apa? Supaya bukan saja memahami keadaan umat, tapi lebih daripada itu dia menolong umatnya. Teringat di negeri kita yang dulu presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Dia juga dikenal pernah turun dari istana, kemudian ke kampung, ke desa, ke sawah dan menemui rakyatnya. Untuk apa? Supaya mengerti keadaan rakyatnya seperti apa. Dan tentunya sesudah itu membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menolong rakyat negeri ini. Itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita sekarang, Jokowi, yang dikenal sebagai presiden yang suka blusuan, meninggalkan istananya, turun dari istananya, kemudian ke kampung-kampung yang kumuh, ke desa-desa, ke sawah-sawah, ketemu
rakyatnya supaya mengerti dan setelah itu membuat kebijakan-kebijakan yang tentunya supaya umat menjadi, rakyat menjadi sejahtera. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apalagi seorang hamba Tuhan, pendeta. Jangan hanya khotbah di mimbar. Turun dan temui umat Tuhan. Seperti Yesus. Kita lihat di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Perhatikan di sini, dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, setelah Yesus turun dari gunung. Ini tindakan yang real, ini tindakan yang nyata, ini tindakan yang sungguh-sungguh. Tuhan tadinya khotbah di bukit, pasal 5, pasal 6, pasal 7. Semua orang takjub dengan khotbahnya itu. Kemudian Tuhan secara real, secara nyata turun dari bukit, turun dari gunung itu. Kemudian dikatakan ketika dia turun dari gunung di situ, banyak orang yang mengikuti dia. Banyak orang yang diberkati di sana. Di dalam pasal 8 dan 9, dijumpai di sana bagaimana Tuhan Yesus melayani banyak orang. Taruhlah misalnya pasal 8 ayat 1 sampai 17 di sana dikatakan ada orang lepra yang disembuhkan Tuhan. Kemudian ada budak perwira Romawi yang ditolong Tuhan. Bahkan orang-orang Kapernaum dan termasuk mertua Petrus yang sedang sakit demam disembuhkan oleh Tuhan. Pasal 8 ayat 22 sampai 9 ayat 8. Dikatakan ada angin topan dan ketika itu Tuhan teduhkan. Dikatakan ada orang yang kerasukan setan di Gadara, dilepaskan, dibebaskan. Orang yang lumpuh berjalan. Pasal 9 ayat 18 sampai 34 ada anak perempuan yang kira-kira umur 12 tahun. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Perempuan yang pendarahan, Tuhan jamah dan sembuhkan bahkan 2 pengemis buta. Orang bisu, Tuhan buat melihat dan Tuhan buat berbicara. Bagi saya ini luar biasa, Tuhan Yesus bukan hanya khotbah di bukit. Tuhan Yesus bukan hanya khotbah di gunung, dia turun dari gunung dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi penolong bagi banyak orang. Dia memberkati orang banyak di sana. Dan saya percaya kalau kita mau turun gunung, pasti banyak orang yang dapat kita layani. Pasti banyak yang kita kerjakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi sayang, masih banyak orang yang enggan turun dari gunung. Kata turun dari gunung di sini dapat juga dipahami secara figuratif. Artinya turun dari singgasana kenyamanan, turun dari singgasana pelayanan di mimbar, turun dari singgasana akademis. Bisa saja rumah megah, mobil mewah, makanan lezat, komunitas high class. Sering membuat kita susah untuk turun. Apalagi kenosis, mengosongkan diri, meninggalkan kemewahan, kemegahan, high class, menjadi kosong dan menjadi rendah, paling bawah. Mengosongkan diri seperti Yesus, itu sulit. Padahal, kalau kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, turun dari gunung, ada banyak orang yang ingin dilayani. Turun dari mimbar, ada banyak orang yang perlu pelayanan bagi kita. Dan coba bayangkan kalau saudara turun, jalan kaki mungkin, naik sepeda mungkin, akan ketemu banyak orang. Dan saya yakin, orang banyak akan datang menemui Anda. Dan ini kesempatan emas Anda untuk berbagi bagi mereka.
Tapi yang menarik, banyak hamba Tuhan yang nyaman di pelayanan. Dalam artian gerejanya yang sudah besar, mimbarnya yang tidak pernah sepi dengan pengkhotbah yang dalam tanda petik mahal dan terkenal. Jemaat yang tidak kurang dari 1.000 orang dan bahkan lebih persembahan, tidak usah ditanya. Hamba Tuhan yang seperti ini seringkali sulit untuk mau turun, mau meninggalkan mimbarnya, turun ke tengah-tengah masyarakat. Pada umumnya sulit. Yang lebih lucu lagi, kadang-kadang ada hamba Tuhan yang sukanya diskusi teologi. Diskusi tentang pekabaran Injil, diskusi tentang perintisan jemaat. Mereka sangat getol dengan adu argumen, adu kemahiran, kelihayan olah pikir, dan anehnya gak pernah turun. Apalagi melayani umat secara konkret. Menurut saya, itu omong kosong. Hebat argumentasimu dalam berteologi. Hebat diskusimu dalam penjangkauan jiwa dan perintisan jemaat. Tapi dia hanya berkutat di dunia akademis dan tidak pernah turun ke tempat di mana banyak orang yang merindukan untuk pelayanan. Omong kosong. Pinter diskusi, tapi tidak pinter eksekusi. Orang Jawa bilang, gajah diblangkoni mas, bisa khotbah, ra bisa nglakoni. Tuhan Yesus bukan hanya khotbah di bukit. Tuhan Yesus bukan hanya khotbah di gunung, pasal 5, pasal 6, pasal 7. Dia turun ke desa-desa. Dia masuk kota demi kota. Dia masuk ke rumah Simon. Dia masuk ke rumah ibadah. Dia melewati danau, dia melewati pantai. Dia menjumpai banyak orang. Untuk bisa melayani orang-orang di sana dan untuk bisa menjadi berkat bagi mereka. Turun gunung untuk menjumpai banyak orang yang perlu dilayani. Ayat 2 dan 3 firman Tuhan berkata begini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu kata seru yang tak terlihat dalam terjemahan bahasa Indonesia di sini. Di dalam bahasa Yunani ada kata idao yang bisa diterjemahkan, lihatlah, ini seperti seruan, lihatlah. Artinya apa? Kalau kita lihat konteksnya, Tuhan Yesus selesai khotbah di bukit, selesai khotbah di gunung, kemudian turun. Ketika turun ada berbondong-bondong orang yang datang kepadanya. Dan Matius berkata, lihatlah, lihatlah. Di antara banyak orang, lihatlah, lihatlah. Lalu apa? Lepros, orang lepra itu telah datang, sujud menyembah dia, dan terus berkata kepadanya. Ini gambaran yang menarik. Penulis seolah berkata, lihatlah. Di antara ribuan orang, lihatlah. Di antara banyak orang, lihatlah. Di antara orang yang berbondong-bondong mendekati Yesus. Seorang lepra telah datang, sujud, dan terus berkata kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan di situ? Apa jawaban Tuhan ketika dia melihat orang lepra yang datang, yang sujud dan terus berkata. Apakah Tuhan Yesus menjauh? Oh ini lepra, nanti nular. Apakah Yesus lari menghindar? Ini lepra, penyakit berbahaya bisa menular. Atau apakah Yesus pura-pura tidak tahu dan jalan saja?
atau menghindar. Pelayanan saya bukan untuk orang lepra, untuk orang yang lain. Tidak. Apa yang dilakukan Yesus? Menarik. Dikatakan di situ Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Sesudah itu menjamah. Dan setelah itu berkata, aku mau. Dan tahirlah orang itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus bukan saja mau bertemu dengan orang lepra itu. Tapi Yesus mengulurkan tangannya. Ini ada kerinduan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan. Dia menjamah. Ini satu perjumpaan pribadi. Secara personal dia jamah. Kemudian dia berkata, tahir. Dia menjadi berkat bagi orang kusta itu. Karena orang kusta itu sembuh. Orang kusta itu tahir. Orang kusta itu secara rohani, jiwani, bahkan secara sosial pun dia sembuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara mesti ingat bahwa orang lepra kala itu adalah orang yang sepertinya terkucilkan. Bukan hanya dia tidak boleh masuk ke bait Allah untuk sembahyang. Bahkan kalau lewat kampung demi kampung, dia harus berteriak-teriak dulu. Lepra akan lewat, lepra akan lewat, lepra akan lewat. Supaya apa? Supaya orang kampung itu menyingkir. Dia ada satu komunitas seperti di satu tempat di jurang begitu. Dan orang tidak bisa menjumpai dia. Tapi orang ini begitu tidak peduli dengan orang banyak, barangkali dia menerobos. Orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kemudian langsung sujud menyembah kepada Yesus dengan teriakan, Tuhan jika engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Tuhan jika engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Tuhan jika engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Dan Tuhan Yesus, dia mengulurkan tangannya. Dia tidak berkata, nanti saya tertular. Dia tidak berkata, bukankah kamu orang lepra tidak boleh kumpul dengan orang yang sehat seperti kami. Dia tidak berkata, kenapa kamu menerobos seperti itu? Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Tuhan Yesus menjamah. Dan Tuhan Yesus berkata, sembuhlah. Ini ajaib. Ini luar biasa. Ini karya Tuhan yang hebat. Dia menerima orang. Bahkan dalam kesakitan yang seperti itu. Dia menerima orang. Dalam orang yang keterasingan seperti itu. Dia menerima orang. Dalam orang yang sudah tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Dia terima. Dia tahirkan. Dia sembuhkan. Dia pulihkan. Tuhan Yesus menjadi berkat bagi orang itu. Tuhan Yesus turun dari gunung. Kenapa? Ada banyak orang yang harus dilayani. Tuhan Yesus turun dari gunung. Kenapa? Ada orang yang perlu dibebaskan. Yang perlu dipulihkan. Yang perlu diberkati. Yang perlu diubah menjadi anak-anaknya. Ayat yang keempat dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya melihat ini, saya seperti terheran-heran.
Ketika Tuhan Yesus datang, turun dari gunung, kemudian ada banyak orang, kemudian orang kusta datang, kemudian disembuhkan. Harusnya selesai sembuh, sudah. Tapi yang menarik Tuhan Yesus berkata, kamu enggak usah kemana-mana. Kamu enggak usah pergi ke rumahmu bahkan, tapi kamu pergi jumpai imam-imam itu. Perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Kenapa dia harus pergi kepada imam dan memberi persembahan di sana? Jemaat yang saya kasih, karena supaya imam itu yang memeriksa dan membimbing proses pentahiran seseorang sampai orang itu dinyatakan sembuh, tahir secara total dan legal. Dan itu dicatat di dalam kitab Taurat Musa, secara tepatnya di dalam Imamat pasal 14. Kalau ada orang kusta yang berhak untuk mengatakan dia tahir secara total dan legal, bisa diterima kembali masyarakat dan bisa beribadah kembali ke Bait Allah, yang bisa mengeluarkan semacam fatwa bahwa dia sudah tahir adalah imam. Dan kini Tuhan Yesus ketika turun dari gunung dan jumpai orang lepra, dan dia tahirkan dan sembuhkan, disuruhlah jumpai imam. Kemudian ketika dia datang ke imam, dia menyediakan 2 ekor burung. Yang satu disembelih dan yang satu dilepas. Yang satu seperti sebagai pengorbanan, yang satu dilepaskan merdeka. Kemudian setelah itu dia harus mencuci pakaian, mencukur rambut, seluruhnya dicukur. Kemudian membasuh tubuhnya bersih. Dan sudah itu dia tidak boleh masuk ke Bait Allah juga. Dia harus tinggal di luar perkemahan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai hari ke-7. Kemudian mencukur seluruh rambut kembali, kemudian mencuci pakaiannya, kemudian tubuhnya dibasuh. Kemudian di hari ke-8, maka korban penghapus dosa dan salah, serta memberi minyak di tangan dan kuping dan seterusnya di tubuh orang itu. Dan setelah diamati bersih, maka imam itu mengumumkan secara resmi, secara legal, bahwa orang itu tahir. Jadi apa maksud Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan orang kusta itu, disuruh ke imam-imam, ke Bait Allah di situ? Jelas maksudnya, supaya orang itu ikut proses yang Tuhan mau. Ikuti proses pentahiran seperti yang dititahkan kepada Musa melalui Imamat pasal 14. Yang berhak menilai secara legal seseorang itu tahir atau tidak. Seseorang itu bisa sembahyang di Bait Allah atau tidak. Dia bisa kembali ke keluarganya atau tidak. Dia bisa kembali ke masyarakat dan masyarakat harus menerimanya atau tidak, adalah imam kala itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyuruh orang yang sudah ditahirkan itu kepada imam untuk mengikuti proses yang Tuhan mau sebagaimana Taurat tulis. Tetapi ini juga kesempatan bagi si kusta itu untuk berada di sekitar Bait Allah. Untuk merasakan kehadiran Tuhan. Untuk bisa bersyukur kepadanya karena korban yang dipersembahkan di Bait Allah. Ini menjadikan orang itu punya pengalaman spiritual dengan Tuhan. Punya pengalaman ibadah, punya pengalaman sembahyang, punya pengalaman di Bait Allah.
ketika memberi korban itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa mesti turun gunung? Mengapa mesti turun dari mimbar ini? Mengapa mesti keluar dari gereja dan turun ke dunia, ke masyarakat? Karena ada banyak orang di sana yang merindukan kehadiran Tuhan. Ada banyak orang di sana yang menjerit, ingin jawaban dari Tuhan. Ada pergumulan di sana orang yang tidak tahu arah. Dan sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, mesti turun ke mereka. Yesus turun dari gunung, menjumpai mereka. Tapi Yesus turun dari gunung juga memberkati mereka. Ada banyak orang yang diberkati. Ada banyak orang yang dipulihkan. Ada banyak orang yang disembuhkan. Ada banyak orang yang lemah dikuatkan. Ada banyak orang yang hidup dalam kegelapan diberi terang. Ada banyak orang yang hidupnya hambar menjadi berwarna indah. Yesus turun dari gunung. Ada banyak orang yang menjumpai, ada banyak orang yang diberkati. Tapi lebih daripada itu, supaya orang-orang itu datang menyembah Tuhan di Bait Allah. Orang ini sudah menjumpai Yesus dan dia memperoleh anugerah sehingga kustanya tahir dan dia disembuhkan. Kita semua tak ubahnya seperti orang kusta dahulu. Kita berdosa, kita tidak bisa datang ke hadirat Tuhan. Kita orang yang menjijikkan di hadapan Tuhan, tetapi karena kita berjumpa dengan Kristus, Kristus memberikan anugerah pengampunan dosa. Kristus memberikan kesehatan. Kristus memberikan kehidupan bagi kita, layaknya kita bersyukur dan sembahyang berbakti di hadapan Tuhan. Dan itu yang dimaui Tuhan, sehingga orang kusta ini pun datang ke Bait Allah, sembahyang, menikmati pentahiran Tuhan, pembebasan Tuhan, pengampunan yang Tuhan berikan. Jemaat yang saya kasihi, para hamba Tuhan yang dicintai Tuhan, janganlah asik di gunung saja. Entah itu gunung kemewahan, kemegahan, kehebatan, kepopuleran, ketenaran Anda di mimbar, di gereja, atau dimanapun berada. Mari kita turun. Ada banyak orang yang merindukan Anda. Ada banyak orang yang merindukan kita. Ada banyak orang yang perlu kita layani. Ada banyak orang yang perlu diberkati melalui kehidupan kita. Ayo kita turun gunung. Ada banyak orang yang bisa kita bawa ke hadirat Kristus. Ada banyak orang yang bisa kita bawa ke Bait-Nya yang kudus. Dan biarlah semakin banyak orang ditolong oleh Tuhan. Semakin banyak orang punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Dan semakin banyak orang yang dipenuhi dengan rasa syukur. Dipenuhi dengan kerinduan untuk menyembah. Dipenuhi dengan sukacita untuk berbakti kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan dipermuliakan, saudara diberkati dan saya diberkati. Yuk kita turun gunung. Ada banyak orang yang membutuhkan saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena Engkau nyata memimpin kehidupan kami, secara khusus memimpin ibadah kami hari ini. Kami bersyukur atas puji-pujian, atas doa yang kami haturkan kepadamu. Tapi lebih daripada itu kami juga bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak terbuai, menikmati mimbar kami, gereja kami, sehingga kami terlalu nyaman di sana dan tidak mau
turun dari gunung. Bapak, kami mau kiranya setiap kami diingatkan untuk turun ke tengah-tengah masyarakat di mana banyak mereka yang membutuhkan kehadiran kami. Ke tengah-tengah dunia di mana mereka membutuhkan terang cahaya Kristus. Dan ajar kami seperti Yesus yang turun dari gunung, menjumpai banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, dan mendorong orang untuk datang kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan hal demikian. Dan kami percaya ketika kami melakukan itu, maka indah tapak-tapak kami. Dan Tuhan berkenan, Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang yang diberkati. Arahkan hatimu kepada Tuhan, ya jemaat yang saya kasih, dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, kuasa, mujizat, pemeliharaan yang dari Allah Bapa, serta penyertaan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sehingga dimanapun saudara berada, dibuatlah saudara menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan dan kamu sendiri dipenuhi dengan sukacita dan berkat ilahi. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.